Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kembalikan Hidupku. Cerita yang ditulis oleh @ras140217. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bangun Yan, sudah pagi, ujar Bujang seraya menepuk pipi Rian dengan pelan. Rian menggeliat lalu duduk. Amai, sering mimpi Amai Roni, tanya Rian. Bukan hanya mimpian, tapi sering juga dia menampakkan diri, jawab Bujang. Kenapa Amai Roni bisa jadi hantu ya? Padahal mayatnya kan sudah dikubur, ujar Rian. Tepatnya tulang belulangnya, ujar Bujang. Mungkin karena mati secara tragis gitu, dan masih ada urusan dunia yang belum terselesaikan, nak, ujar Bujang lagi. Iya, mungkin Mai, lelaki yang bersama ibu tadi malam juga mengatakan akan menjagaku, ujar Rian. Yang namanya orang tua Yan, pastilah akan menjaga anaknya kan, ujar Bujang tersenyum. Mai, maaf, Amai menikahi ibu dulu itu terpaksa kan? Kenapa Amai tidak menikah lagi saja, ujar Rian. Hus, kamu ini bicara apa Yan? Cukup kau dan ibumu saja, tidak akan ada yang lain, karena Amai benar-benar menyayangimu nak, ujar Bujang. Sesayang itukah Amai padaku? Tanya Rian. Ya, bahkan jika kau meminta nyawaku pun pasti akan Amai berikan nak. Itulah alasan kenapa sampai sekarang Amai lebih memilih kalian, ujar Bujang. Mai, maaf lagi ya, kenapa Amai dan Imai tidak mempunyai anak lagi selain aku? Tanya Rian dengan pelan. Ibumu itu adalah perempuan yang sangat dicintai oleh ayahmu Roni nak, dan Amai tidak ingin merusak ibumu. Yang boleh menyentuh ibumu hanya Roni. Amai tidak berhak untuk itu. Tugas Amai adalah menjaga kalian. Itu saja nak, ujar Bujang. Berarti Amai masih berjaga sampai sekarang? Tanya Rian dengan kagum. Bujang menggeleng. Dulu sewaktu pertama kali kesini, Amai memacari banyak gadis di sini nak, dan melakukan itu sering. Dan Amai harap kau jangan seperti aku dan ayahmu, ucap Bujang. Oh, lalu selama ini apa ibu tahu tentang masalah itu? Tanya Rian. Ibu dan ayahmu tahu semuanya tentang hidup Amai nak, karena setiap ada hal apa saja Amai pasti menceritakannya kepada mereka, ujar Bujang. Lalu di antara sekian banyak perempuan yang Amai setubui, apa tidak ada satupun yang hamil? Tanya Rian. Tidak ada, jawab Bujang dengan singkat. Amai, apakah selama ini Amai tidak jatuh cinta pada ibu? Tanya Rian. Pertanyaanmu ini banyak sekalian, ujar Bujang seraya berdiri dan berjalan keluar. Bujang berjalan-jalan di sekitar penginapan. Rian menyusul dan berjalan di samping Bujang. Mai, jawab pertanyaanku tadi Mai, ujar Rian. Amai sangat mencintai kalian bertiga, ujar Bujang. Bertiga? Maksud Amai, aku, ibu dan Cu Umboh, tanya Rian lagi. Kamu, ibumu dan ayahmu nak, ujar Bujang. Beberapa orang tua seumuran dengan Bujang bergegas masuk rumah setelah melihat Rian dan Bujang. Kok sikap mereka aneh ya? Jangan-jangan mereka mengira kita ini perampok, ujar Rian dengan heran. Tiba-tiba di sebuah rumah ada seorang gadis cantik yang berteriak kegirangan dan berlari ke arah Rian dan Bujang. Arwah Roni yang suka menolong. Bujang menatap Rian dengan bingung. Terima kasih ya atas pertolonganmu tempo hari. Andai tidak ada kamu, mungkin aku sudah diperkosa dan dibunuh oleh perampok itu, ucap gadis itu dengan ramah. Rian menatap Bujang. Maksudmu apa ya? Tanya Rian dengan bingung. Kamu lupa ya? Memang sih, kejadiannya sudah sebulan yang lalu. Saat pertama kami pindah ke sini, orang tuaku pada saat itu menungguku di bawah gunung.
Dan aku naik lagi ke Gunung Taluk Laung itu karena ada barangku yang ketinggalan saat kami beristirahat di sana, ujar gadis itu menjelaskan. Tapi aku baru kali ini kesini, ujar Rian. Gadis itu terlihat bingung dan tidak percaya. Aku tidak salah orang, aku yakin itu kamu, aku masih ingat wajahmu, ujar gadis itu. Kali ini Rian yang menggaruk-garuk kepalanya. Tidak jauh dari mereka ada seorang laki-laki seumuran Bujang mendekati mereka. Jadi ini pemuda yang menolongmu tadi. Berarti apa yang dikatakan warga di sini salah. Yang menolongmu itu memang manusia, bukan hantu, ujar orang tua gadis itu. Hantu apa yang dikatakan warga? Tanya Bujang. Kata orang-orang yang sudah lama tinggal di sini, katanya dulunya di Taluk Laung itu pernah ada pembunuhan terhadap banyak orang. Tapi di antara orang-orang yang mati di sana, cuma satu orang pemuda yang ditemukan hanya tulang belulangnya saja. Dan konon arwah pemuda itu akan menolong orang-orang yang sedang diganggu perampok. Banyak orang-orang yang sudah ditolong hantu itu, ujar lelaki itu. Roni, gumam Bujang. Kalau begitu kami permisi pulang dulu, ujar Bujang seraya menggandeng Rian. Setelah jauh dari kedua orang itu, jangan-jangan yang dikatakan mereka itu tadi adalah ayahmu Roni, nak, ujar Bujang. Semirip itukah wajahku dan Ami Roni? Tanya Rian. Ya, wajah kalian sangat mirip, ujar Bujang. Bahkan tanda di punggung kalian pun sama, nak, ujar Bujang lagi. Sesampainya di penginapan mereka mencari Suri, dan ternyata Suri sudah pergi tidak lama setelah Rian dan Bujang pergi tadi. Kita susul ke rumah yang kemarin, Yan, ujar Bujang. Setelah berjalan lumayan jauh, Rian dan Bujang sampai di rumah itu. Benar saja, ibundanya ada di situ. Nai, mau apa pagi-pagi kesini? Ujar Rian. Kebetulan ada kalian berdua. Sini bantu ibu mengambil emas di bawah sini, biar bisa kita jual dan untuk membangun rumah ini lagi, ujar Suri tersenyum. Memangnya cukup, Nai? Tanya Rian. Kamu meremehkan kekayaan kakekmu dulu ya, seloroh Bujang. Setelah beberapa saat, Rian akhirnya berhasil mendapatkan sebuah peti besi berkarat. Angkat, itu Yan, perintah Suri. Rian mengangkat peti itu ke atas dibantu Bujang. Mana kuncinya, Nai? Tanya Rian. Entahlah, kakekmu yang memegang kuncinya. Kalau bisa dibuka paksa, buka paksa saja, Yan, ujar Suri. Tanpa banyak bicara, Rian menyentuh gembok itu. Sesaat kemudian gembok itu terlepas. Rian membuka peti itu. Wow, ini bukan emas curai, Nai. Ini emas batangan, ujar Rian. Inai juga tidak tahu, nak, kata almarhum kakekmu di dalam peti ini ada emas curai, jawab Suri. Lalu sekarang mau kita apakan emas ini, Nai? Tanya Rian. Kita jual saja, nak. Tadi di penginapan, Inai mendengar ada pembeli emas curai di desa, ujar Suri. Suri mengeluarkan semua emas-emas itu dan memasukkannya ke dalam kain hitam lalu memasukkannya ke dalam sarung milik Bujang. Ada 30 batang, ujar Suri dengan senang. Wah, kalau dijual semuanya, berapa uang yang kita dapat, Nai? Tanya Rian senyum-senyum sendiri. Tidak semuanya, Yan, ujar Suri. Ya sudah, terserah Inai aja, ujar Rian. Yuk, Mai, kita cari makan dulu, ujar Rian seraya merangkul pundak Bujang. Kalian pikir aku kuat membawa ini sendirian? Ujar Suri dengan kesal. Haha. Rian tertawa seraya berbalik membantu ibunya mengangkat buntelan sarung yang berisi emas itu. Setelah bertanya di setiap rumah yang mereka lewati, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang dikatakan warga kampung itu adalah pembeli emas yang baru 1 bulan lebih ada di sini. Mari masuk, nak, silahkan, ujar lelaki paruh baya itu dengan ramah. Terima kasih atas pertolonganmu tempo hari, ya, nak. Kalau kau tidak datang menolongku saat itu, mungkin aku sudah mati dirampok, ujar lelaki paruh baya itu.
Siapa pak? Tanya Rian. Kamu kan yang menolong bapak. Aku berutang nyawa padamu nak. Ujar lelaki parubaya itu tersenyum ramah. Rian masih bingung. Suri menjelaskan tentang maksud mereka ke situ. Dan dengan senang hati orang itu bersedia membeli emas itu. Tapi sekarang ini uangnya hanya ada 100 juta. Karena sebagian besarnya sudah saya gunakan untuk membeli emas-emas dari warga sekitar sini. Ujar lelaki itu. Tidak apa-apa pak. Yang penting uang itu bisa kami gunakan untuk memperbaiki rumah kami di sini. Jawab Suri dengan cepat. Kalau begitu, ini uangnya. Ujar lelaki itu tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kami permisi dulu ya pak. Ujar Suri. Lelaki itu tersenyum. Nah, terima kasih sudah menolongku tempo hari ya. Ucap lelaki itu menatap Rian. Rian yang masih bingung itu hanya tersenyum seraya berjalan meninggalkan rumah orang itu. Inai, sudah beberapa orang yang mengucapkan terima kasih kepada aku. Padahal aku sama sekali tidak pernah berbuat apa-apa pada mereka, Nai. Ujar Rian masih bingung. Mungkin itu ayahmu nak, ucap Bujang yang sedari tadi diam. Apa iya orang sudah mati bisa menolong kita yang masih hidup ini, Mai? Tanya Rian kepada Bujang. Bujang segera menyenggol tangan Rian. Bisik Bujang. Rian diam. Beberapa minggu kemudian, rumah kakeknya Rian dirobohkan dan dibangun baru lagi. Walaupun lebih kecil dari sebelumnya, tapi Suri sangat senang bisa tidur di rumah itu. Sur, kita terlalu lama di sini. Lebih baik kita pulang saja. Kita kan sudah mengunjungi makam Roni dan ayahmu. Apalagi yang kita tunggu di sini, Sur? Apa kau menunggu para perampok itu kemari? Tanya Bujang di suatu hari saat Rian sedang tidak di rumah. Memangnya kenapa, Jang? Apa kau sudah merindukan mantan kekasihmu itu? Ujar Suri seraya tersenyum. Ah, aku khawatir pada Rian, jawab Bujang. Rian tidak apa-apa. Lebih baik kau ke tempat biasa kau bermain perempuan, Jang, agar pikiranmu lebih tenang, ujar Suri. Aku tidak seperti dulu lagi, itu masa lalu, Sur, ujar Bujang. Iya, aku tahu, ujar Suri. Maafkan aku ya, hanya karena aku kau harus berpisah dengan Umboh. Aku benar-benar minta maaf, Jang, ujar Suri menatap Bujang. Sudahlah, tidak usah minta maaf, tidak ada yang perlu disalahkan. Aku pun tidak pernah menyalahkanmu kok, ujar Bujang tersenyum. Kau dan Roni adalah sahabatku. Janjiku pada Roni harus aku tepati sampai ajal menjemputku nanti. Kau dan Roni adalah sahabatku. Janjiku pada Roni harus aku tepati sampai ajal menjemputku nanti, ujar Bujang lagi. Di tempat yang jauh dari rumahnya, Rian sedang berjalan-jalan mengelilingi desa itu. Di tengah jalan Rian bertemu dengan seorang lelaki tua. Roni, ujar lelaki tua itu. Maaf pak, saya Rian, bukan Roni. Roni adalah ayah saya, ujar Rian tersenyum. Lelaki tua itu berjalan tergesa-gesa meninggalkan Rian yang menatapnya dengan aneh. Sampai kapan begini terus ya? Aku diam saja, orang-orang itu terus berterima kasih. Dan saat aku jujur, mereka malah lari, gumam Rian. Hai, sapa seseorang dengan lembut. Rian segera menengok ke arah belakangnya. Ternyata gadis yang tempo hari berterima kasih kepadanya. Kenapa? Tanya Rian. Bolehkah aku menemanimu? Sepertinya kau tidak punya teman. Bahkan Pak Tua itu saja berlari saat melihatmu, ujar gadis itu. Aku lebet, ucap gadis manis itu tersenyum. Aku Rian, ujar Rian seraya berjalan meninggalkan gadis itu. Tunggu, kenapa kau selalu menjauhiku? Panggil gadis itu. Aku mau pulang, jawab Rian. Rian, aku mau ikut. Aku ingin berkunjung ke rumahmu. Boleh? Pinta gadis itu. Silahkan, ujar Rian dengan singkat. Rian, sepertinya kita memiliki persamaan,
ujar gadis itu. Maksudmu? Tanya Rian. Ya, kita sama-sama tidak memiliki teman di sini, ujar gadis itu tertawa. Aku ingin sekali memiliki teman di sini, tapi tidak ada yang mau berteman denganku, ujar gadis itu. Loh, kenapa? Tanya Rian. Entahlah, warga di sini aneh. Mereka melarang anak gadis. Entahlah, warga di sini aneh. Mereka melarang anak-anak gadis di sini berteman denganku karena menurut mereka aku kekasih hantu tampan yang mati di gunung itu. Haha, bukankah itu aneh? Ujar gadis itu tertawa. Rian tersenyum kecut. Ternyata hantu ayahku sudah melegenda di sini. Kasihan ayah, batin Rian. Rian, bukankah itu seperti perampok-perampok di Gunung Taluk Lahung dulu? Ujar gadis itu seraya menatap Rian. Rian menggandeng gadis itu berjalan mendekati para perampok itu. Kau pemuda yang sudah berani melukai anak buahku, ujar seorang perampok yang paling tua itu. Aku tidak bermaksud melukai anak buahmu, aku hanya melemparkan daun yang rapuh ke arahnya kok. Tiba-tiba dia terluka, ujar Rian dengan santai. Kau mengingatkanku pada seorang pemuda yang dulu pernah kubunuh. Gayamu yang seperti pendekar nyasar itu membuatku muak, ujar lelaki tua itu. Pacarmu boleh juga, boleh untuk kami bersenang-senang, ujar lelaki tua itu lagi. Cuy, menjijikan, tidak ingat umur, ujar Rian seraya meludah. Begini saja nak, kau serahkan saja pacarmu itu padaku, kau siapkan saja lubang kubur untuknya. Haha, ujar perampok itu lagi. Ayo kita pergi dari sini, ujar Rian menggandeng gadis itu. Dasar sombong, rasakan ini, teriak seorang perampok itu sembari menebaskan goloknya ke arah Rian. Golok itu tepat mengenai kaki Rian, namun golok itu memantul dan terlepas dari tangan lelaki itu. Haha, golok seperti itu kalian bawa kemari. Sana bikin lagi goloknya, ujar Rian tertawa. Bangsat, dia menantang kita, ujar lelaki tua itu. Para perampok itu menusukkan ujung goloknya ke tanah dan segera setelah itu mereka menyerang Rian. Lari dari sini, ujar Rian mendorong gadis itu. Haha, kasihan sekali keinginan kalian untuk membunuhku tidak kesampaian. Untung kalian sedang tidak hamil. Jadi anak kalian akan terbebas dari ileran, ejek Rian seraya tertawa. Perampok-perampok itu semakin marah mendengar ejekan Rian. Haha, dia pikir dia lebih hebat dari kita, teriak salah seorang perampok itu. Rian menoleh ke arah suara itu dan ternyata gadis teman baru Rian itu ditangkap oleh seorang perampok itu. Dasar banci, beraninya hanya menangkap perempuan, potong saja kelamin kalian itu, ujar Rian dengan marah. Rian mengambil beberapa lembar daun tingen untuk senjatanya. Rian melempar daun tingen itu ke arah para perampok itu, lalu berlari ke arah teman barunya itu. Kau mau ini? Ujar Rian seraya meninju pohon pisang. Seketika pohon pisang itu layu dan menghitam. Perampok itu segera melepaskan gadis itu dan berlari ke arah teman-temannya. Kau tak apa? Tanya Rian pada gadis itu. Gadis itu menggeleng ketakutan. Makanya sudah aku suruh lari malah diam di sini. Apa kau mau mati? Bentak Rian. Aku tidak akan meninggalkan temanku, isak gadis itu. Lalu dengan kau di sini, apa kau akan membuat hidup kembali jika aku mati? Sekarang lebih baik kau lari pulang ke rumahmu, ujar Rian. Rian, awas, teriak gadis itu seraya mendorong tubuh Rian ke sampingnya. Kau bukan tandinganku anak kecil, ujar lelaki tua itu. Rian menyapu pipinya yang merasa perih karena tergores bambu. Ilmu kebalmu itu bukan apa-apa bagiku, ujar lelaki tua itu seraya berjalan mendekati Rian dengan sebilah bambu runcing. Rian mundur dengan wajah pucat. Tolong, tolong, teriak gadis itu sambil menangis. Diam kau,
Bentak lelaki tua itu seraya meninju kepala gadis itu hingga dia lemas tak sadarkan diri. "Bangsat!" teriak Rian seraya berlari menyerang lelaki tua itu. Tendangan Rian tepat mengenai lelaki tua itu hingga ia terjerembab ke tanah. Namun lelaki tua itu segera berdiri. Dengan cepat lelaki tua itu mengarahkan bambu runcing itu tepat ke arah perut Rian. Rian terluka. "Makanya sudah kukatakan dari awal, kalau sayang dengan nyawamu, kau tak akan kubunuh. Makanya sudah kukatakan dari awal, kalau sayang dengan nyawamu, kau tak akan kubunuh," ujar lelaki tua itu. "Cuh, lebih baik aku mati daripada menuruti perintah pembunuh seperti kau itu, iblis," ujar Rian. "Jahanam," ujar lelaki tua itu seraya menusuk paha Rian yang hanya memakai celana kain tipis itu dengan potongan bambu runcing. "Ah!" jerit Rian kesakitan. "Ini lagi," ujar lelaki tua itu kembali menusuk paha Rian lagi. "Apakah masih kurang kau merampas nyawaku? Dan sekarang kau ingin membunuh anakku?" bentak seseorang dari arah belakang Rian. Lelaki tua pemimpin perampok itu mundur. Wajahnya pucat pasi. Rian bingung dan segera menoleh ke arah suara di belakangnya itu. "Ya Tuhan," bekik Rian melihat sosok itu. Seluruh badannya penuh darah dengan usus terburai. Rian berusaha mundur karena takut melihat sosok menyeramkan itu. Sosok menyeramkan itu berjalan mendekati lelaki tua itu. "Kembalikan hidupku," ujar sosok menyeramkan itu seraya mencekik lelaki tua itu. "Ampuni aku," ucap lelaki tua itu terbata-bata. "Setelah kau renggut nyawaku, kau lukai anakku, sekarang kau dengan mudahnya mengatakan maaf," ujar sosok itu dengan suara datar. Rian menyaksikan sendiri sosok itu mematahkan leher lelaki tua itu dengan mudah. Sosok itu kemudian mendekati Rian. Rian yang ketakutan melihat sosok mengerikan itu bergegas memejamkan matanya. "Rian anakku," ujar sosok itu dengan lirih. Perlahan-lahan Rian membuka matanya. Di depannya terlihat seorang laki-laki tampan yang sangat mirip dengan dirinya. "Kau ayah kandungku?" tanya Rian sembari meringis menahan sakit. "Iya anakku, kau satu-satunya keturunanku. Aku sangat menyayangimu anakku. Andai aku bisa hidup lebih lama, pasti saat ini kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia nak," ucap sosok pemuda tampan itu. "Amai," isak Rian. "Jangan khawatir anakku, aku akan selalu menjagamu nak," ujar sosok itu. "Amai," teriak Rian seraya melihat sekelilingnya. Sosok pemuda tampan itu sudah menghilang entah kemana. Lalu dengan memegang kakinya Rian berusaha mendekati gadis manis yang tak sadarkan diri itu. "Bangun, bangun," ujar Rian sambil menepuk pelan pipi gadis itu. Gadis itu tak sadarkan diri. Rian berusaha menggendong gadis itu dan membawanya pulang ke rumah. "Ya Tuhan," ucap Rian berusaha menguatkan dirinya untuk menggendong gadis itu. Dengan penuh perjuangan Rian berjalan pulang ke rumahnya. "Astaga Rian, kenapa kau bawa pulang gadis ini?" tanya Bujang seraya menengok kiri dan kanannya. "Mai, aku sudah tidak kuat, kami diserang perampok," ujar Rian seraya meletakkan tubuh gadis itu di pelataran rumah. Setelah itu Rian berbaring tak jauh dari gadis itu. Tubuhnya gemetar menahan sakit. "Ya ampun anakku, kenapa bisa berdarah-darah seperti ini?" ujar Bujang kaget setelah menyadari Rian terluka. "Mai, marahnya nanti saja. Sekarang tolong aku dulu Mai, sakit," ucap Rian dengan lirih. Suri," teriak Bujang. "Ada apa?" jawab Suri sembari keluar rumah. "Rian," teriak Suri langsung menghampiri Rian dan memeluk anaknya itu. "Nai, Rian belum mati Nai," ujar Rian melepaskan pelukan ibunya. "Kenapa bisa seperti ini nak?" isak Suri.
Pertanyaannya simpan untuk nanti saja, Nay. Rian mau istirahat dulu, ucap Rian dengan lirih. Lebih baik di dalam rumah saja, ujar Bujang. Perempuan itu bagaimana, Mai? Tanya Rian. Tadi dia dipukul perampok itu. Tambah Rian lagi. Ya sudah, nanti ibu dan ayah yang akan mengangkatnya ke dalam, ujar Bujang seraya mengangkat tubuh Rian ke dalam rumah. Malam harinya, keadaan Rian mulai membaik, dan gadis itu sudah sadarkan diri. Perempuan, apa kau tak ingin pulang? Tanya Rian. Bagaimana aku bisa meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini? Bagaimanapun, kau seperti ini juga gara-gara aku, ujar gadis itu. Di sini sudah ada ayah dan ibuku, aku tidak membutuhkan kamu, ujar Rian. Gadis itu menangis mendengar ucapan Rian yang kasar. Aduh, kalau kau menangis seperti itu, luka-lukaku jadi tambah sakit nih. Kalau kau masih ingin di sini, ya sudah jangan menangis, ujar Rian lagi. Kamu makan ya, rayu gadis itu seraya menyapu air matanya. Aku tidak lapar, aku hanya ingin tidur, ucap Rian seraya menutup wajahnya dengan sarung. Keesokan harinya saat Rian bangun dari tidurnya, Inai, kemana gadis cengeng itu? Tanya Rian. Rian, kamu jangan kasar-kasar seperti itu, Nak. Semalaman dia menunggu kamu di sini. Inai tidak pernah mengajari kamu kasar seperti itu, Nak, ujar Suri. Ujar Rian. Bagaimana lukamu, Nak? Kau masih sakit? Tanya Suri seraya membelai rambut anaknya itu. Ya masih lah, Nay. Kan baru kemarin lukanya, ujar Rian dengan kesal. Yan, ingat ya, jika lebih kesini lagi, jangan kasar-kasar sama dia, ujar Suri. Iya, jawab Rian. Ya sudah, kamu mau makan apa? Kata Suri dengan lembut. Terserah, jawab Rian. Suri menghela nafas panjangnya lalu berdiri dan berjalan keluar rumah. Sesaat setelah ibunya keluar, Bujang masuk dan duduk di dekat Rian. Yan, Amai lihat gadis itu naksir kamu, ucap Bujang seraya tersenyum. Amai jangan begitu, gara-gara dia nih aku begini, ujar Rian dengan kesal. Kalau memang kamu suka dia ya jujur saja Yan, jangan bohong begitu, ucap Bujang seraya menatap wajah Rian. Kamu itu tampan dan baik, persis seperti almarhum ayahmu. Kau tahu sewaktu ayahmu pertama kali kesini? Dulu itu hampir semua perempuan di sini menanyakan ayahmu itu pada Amai. Karena memang Amailah sahabat dekat ayahmu itu. Kalau mengingat itu rasanya Amai kembali muda lagi, Nak, ujar Bujang tersenyum. Oh begitu, dulu itu Amai jadi rebutan juga ya? Tanya Rian. Amai yang mana? Tanya Bujang. Ya Amai lah, bukan Amai Roni. Ya Amai lah, bukan Amai Roni yang jelas, ujar Rian sambil tertawa. Amai ini memang tidak setampan ayahmu, Nak. Tapi Amai jago merayu. Siapapun yang terkena rayuan Amai pasti akan langsung jatuh cinta, ujar Bujang tertawa. Masa sih? Coba sekarang rayu Rian, ujar Rian tertawa lucu. Kamu ini ada-ada saja, Nak. Oh iya, Amai lupa. Jangan-jangan kamu mau merayu gadis itu ya? Ujar Bujang seraya menggelitik Rian. Amai, jangan sebut gadis itu gadis ini lagi lah. Perempuan itu beracun. Aku tidak mau terkena racunnya, ujar Rian. Kamu ini memangnya gadis itu keturunan ular kobra apa? Ujar Bujang menepuk pelan pipi Rian. Aku tidak mau mati seperti ayah hanya karena perempuan, ujar Rian. Rian, jangan bicara seperti itu lagi, Nak. Jodoh, nasib, kematian, semua itu Tuhan yang menentukan. Kalau memang kisah hidup orang tuamu seperti itu memang karena sudah menjadi takdir mereka. Dan semua yang terjadi di dunia ini juga berdasarkan takdir, Nak. Ayah dan ibumu pun tidak akan mau jika tahu takdirnya begini, Nak, ujar Bujang membelai rambut Rian. Maksud Rian bukan itu, Mai. Maaf, ucap Rian.
Iya, Ame tahu kok. Dan Rian juga harus mengerti bahwa suatu saat nanti kamu pun akan menikah dan mempunyai anak, nak. Jadi jangan pernah membenci perempuan. Tanpa mereka kita bukanlah apa-apa, ujar Bujang. Bukannya benci perempuan, Mai, tapi aku hanya ingin lebih berhati-hati saja, Mai, ujar Rian. Bujang tersenyum. Apa kau mau mandi? Tanya Bujang. Nanti saja, Mai, masih dingin, ujar Rian. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara perempuan. Bujang segera berjalan ke arah pintu. Temannya Rian, ayo masuk. Amang mau menyusul ibunya Rian dulu, ujar Bujang seraya berjalan keluar rumah. Lebeb tersenyum dan masuk dalam rumah itu. Yan, ini aku buatkan makanan untukmu, ujar Lebeb. Oh, terima kasih, ujar Rian dengan acuh. Kakimu bagaimana, Yan? Tanya Lebeb. Sudah berkurang, ujar Rian. Gadis itu tersenyum mendengar jawaban Rian. Memangnya kurang apanya, Yan? Ujar gadis itu seraya tertawa kecil. Kurang sakitnya, ucap Rian. Yan, makan dulu ya, ucap gadis itu. Rian mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Gadis itu pun menyuapi Rian. Yan, maaf ya, gara-gara aku tidak menuruti perkataanmu kemarin, kamu jadi seperti ini. Malah kamu membawaku ke sini dengan memaksakan kakimu yang sakit. Aku merasa bersalah sekali, Yan, ucap gadis itu. Sudahlah, jangan diungkit-ungkit lagi. Andai kemarin aku meninggalkanmu di sana, itu berarti aku bukan laki-laki, tapi banci, ujar Rian. Senang sekali rasanya bisa berteman sama kamu, Yan, ucap gadis itu tersenyum. Memangnya kenapa? Apa karena aku lumayan tampan? Tanya Rian tertawa kecil. Seketika wajah gadis itu memerah. Nah kan diam, ujar Rian seraya tertawa keras. Aduh, jerit Rian sesaat. Rian langsung melihat luka di bagian perutnya. Ya ampun, berdarah lagi, ujar Lebeb seraya mengambil kain untuk membersihkan darah yang mengalir dari luka Rian. Aduh, jangan keras-keras, sakit ini, ujar Rian dengan kesal. Maaf, Yan, aku sudah pelan, kainnya yang kasar, ujar Lebeb seraya menyapu darah Rian dengan tangannya. Ya sudah, biar dengan kain aja, jangan jarimu, nanti kotor kena darahku, ucap Rian. Tidak apa-apa, jawab gadis itu. Syukurlah darahnya sudah berhenti keluar, makanya nanti jangan tertawa keras-keras lagi, ujar Lebeb seraya berjalan ke dapur. Kamu kemana? Tanya Rian. Mau ke dapur ambil air, ujar Lebeb. Sesaat kemudian Lebeb kembali lagi membawa segayung air dan kain. Kamu keringatan, Yan. Kalau kamu mandi sendiri, nanti lukamu mengeluarkan darah lagi. Jadi aku lap saja ya, ujar Lebeb. Beberapa saat kemudian, setelah selesai membersihkan wajah, tangan dan kaki Rian, Lebeb kemudian membereskan bekas makanan Rian. Terima kasih, ucap Rian seraya tersenyum. Sama-sama, jawab gadis itu. Mereka pun diam hanyut dalam pikiran masing-masing. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari cerita yang berjudul Kembalikan Hidupku ini? Nantikan kelanjutan ceritanya di channel Sunyi Sepi. Terima kasih sudah menonton video Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.